saya mau menceritakan tentang masa kecil dari tentang cerita dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang penyusun dari Rotibul Haddad ini. Salah satunya masa kecil dari Habib Abdullah ini. Jadi ketika Habib Abdullah itu berusia 4 tahun, beliau itu terserang penyakit cacar yang begitu hebatnya hingga waktu itu membutakan kedua matanya. Namun musibah ini itu sama sekali tidak mengurangi semangat beliau dalam menuntut ilmu. Ia berhasil dalam menghafalkan Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama ketika waktu itu usianya masih kanak-kanak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin, sehingga kemampuan menghafalnya dan daya pemahamannya sangat mengagumkan. Jadi sejak kecil Habib Abdullah itu gemar dalam melakukan ibadah dan riyadhah. Kegemarannya ini seringkali menjadikan nenek dan orang tuanya merasa tidak tega. Jadi melihat putranya yang cacat melakukan berbagai macam ibadah dan riyadhah. Jadi mereka menasihati Habib Abdullah agar berhenti untuk menyiksa dirinya pada waktu itu. Demi menjaga perasaan kedua orang tuanya, Al-Habib Abdullah ini pun mengurangi ibadah dan riyadhahnya yang sebenarnya amat ia gemari. Beliau tumbuh dewasa di kota Tarim, Hadramaut. Bekas-bekas cacarnya pun tidak tampak lagi di wajahnya. Beliau berperawakan tinggi, berdada dan berkulit putih serta berwibawa. Tutur bahasanya pun menarik, syarat dengan material ilmu dan nasihat keluarga. Jadi diambil dari nasihat masa kecil dari Habib Abdullah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun keadaannya, kita sama-sama masih untuk mencari ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, dalam apapun yang sedang dilakukan hari ini, dengan semangatnya yang alhamdulillah kita masih diberikan sehat, walafiat dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang pandemi ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat, dapat berjamaah membaca Rotib Al-Haddad ini, yang tentunya itu adalah harus kita syukuri. Seorang Habib Abdul Haddad pun ketika beliau dengan penglihatannya seperti itu dan cacat, beliau masih bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran dan berbagai macam ilmu yang pada waktu itu beliau pelajari. Dan alangkah tawaduknya juga dari cerita tersebut, beliau masih sangat menghormati orang tuanya yang tidak tega pada waktu itu dengan kondisi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pada waktu itu dengan keadaan seperti itu. Dan beliau dengan hati yang jembar ya, masih menghormati orang tuanya dan menghentikan riyadhah tersebut. Sebesar beliau masih tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan para guru-gurunya, seperti itu. Ya, terima kasih. Sepertinya hanya itu yang dapat Kulo sampaikan. Saya kembalikan ke Adil.